Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan backward chaining. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febri Irmansyah Putra dan teman saya Fajar Ferdianda dengan NPM 22351019 dan saya 22351028. Baiklah, kita masuk untuk materi pertama yaitu pengertian backward chaining. Backward chaining itu adalah suatu teknik inferensi yang digunakan dalam kecerdasan buatan, khususnya dalam sistem berbasis aturan dan memecahkan masalah. Nah, teknik ini dimulai dari tujuan akhirnya yaitu hipotesis dan berusaha mencari langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam backward chaining, ada proses pencarian solusi dilakukan dengan melacak langkah-langkah mundur dari tujuan, mencari aturan atau fakta yang membuktikan atau mendukung tujuan tersebut. Nah, teknik ini berbeda dengan forward chaining yang dimulai dari fakta, informasi yang ada bergerak maju untuk menemukan solusi, dan backward chaining di sini itu lebih fokus untuk pada pencapaian tujuan spesifik dan efektif dan dalam menangani masalah yang membutuhkan penelusuran langkah-langkah mundur. Baik, di sini untuk cara kerja backward chaining yaitu dimulai dengan menentukan tujuan hipotesis yang digunakan. Di sini dibuktikan untuk langkah pertama yaitu memeriksa apakah tujuan tersebut dapat dicapai dengan langkah langsung melalui aturan yang ada. Nah, jika tujuan tidak dapat dicapai secara langsung, maka langkah tersebut akan mencari aturan yang dapat mendukung tujuan tersebut. Pada titik ini eh, akan menilai apakah tujuan dalam aturan tersebut juga dapat dicapai dengan langkah-langkah tersebut terdefinisi. Proses ini diulang, melacak mundur langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Jika aturan yang relevan yang ditemukan, maka solusi dapat ditemukan. Sebaliknya, jika tidak ada aturan maka eh, mendukung tujuan tersebut, maka pencarian akan berakhir dan solusi tidak dapat dicapai. Nah, teknik ini berfokus pada pencapai tujuan dengan cara mengidentifikasi langkah-langkah mundur diperlukan dari tujuan fakta atau kondisi yang ada. Nah, untuk kelebihannya di sini itu efisien untuk tujuan yang jelas. Backward chaining sangat efisien untuk jika tujuan hipotesis yang sudah jelas karena langsung berfokus pada cara mencapainya untuk mencapainya. Yang kedua, minimalkan pencarian. Hanya mencari langkah-langkah yang relevan menuju tujuan, mengurangi pencarian tidak perlu pada informasi atau aturan yang tidak terkait. Yang ketiga, fokus pada solusi spesifik. Sini lebih efektif untuk masalah yang memiliki tujuan spesifik dan memungkinkan untuk memeriksa solusi secara langsung. Yang keempat, cocok untuk sistem pakar. Dalam sistem pakar untuk mendasarkan keputusan pada aturan. Backward chaining di sini memungkinkan pencarian solusi dan hipotesis atau diagnosa yang sudah dan yang kelima dapat menghindari keputusan salah dengan memeriksa langkah-langkah mundur. Backward chaining mengurangi risiko mengambil keputusan salah karena prosesnya berfokus pada pembuktian dari tujuan yang dicapai. Yang terakhir, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Sini mengurangi kebutuhan untuk memproses informasi yang tidak relevan dengan cara mengeliminasi data atau aturan yang tidak diperlukan untuk mencapai tujuan. Dan untuk kekurangannya di sini yaitu kinerjanya sangat lambat dan sistemnya yang kompleks. Dalam sistem yang kompleks, di sini banyak aturan yang tidak perlu diperiksa untuk mencapai tujuan. Proses backward chaining di sini bisa menjadi lambat, terutama jika tujuan sangat kompleks dan melibatkan banyak variabel. Kedua, tidak cocok untuk masalah tanpa tujuan jelas. Teknik ini kurang efektif untuk masalah yang tidak memiliki tujuan yang jelas atau jika solusi tidak dapat dengan mudah didefinisikan. Yang ketiga yaitu sulit mengelola ketergantungan aturan. Dalam beberapa kasus ada aturan yang dapat saling bergantung dan menentukan urutan yang benar untuk memeriksa aturan tersebut bisa menjadi rumit. Keempat, memerlukan banyak perhitungan. Jika tujuan yang diinginkan memiliki banyak jalur yang saling berhubungan, maka backward chaining sini membutuhkan untuk lebih banyak perhitungan untuk mengevaluasi kemungkinan solusi. Kelima, kesulitan dengan data yang tidak lengkap.
Jika ada data atau informasi yang diperlukan untuk membuktikan hipotesis yang tidak tersedia atau tidak lengkap, maka proses ini bisa gagal atau mencapai solusi yang tidak diinginkan. Yang terakhir, kesulitan dalam penanganan situasi dinamis. Dalam situasi di sini itu dinamisnya yaitu atau berubah-ubah. Backward chaining di sini memungkinkan memerlukan penyesuaian terus-menerus karena perubahan dalam data atau aturan yang relevan. Nah, untuk contoh kasusnya di sini akan dijelaskan oleh Fajar Ferdianda. Kepada Fajar, saya persilakan. Baik, terima kasih Febriar Darmawansyah. Nah, di sini ada contoh kasusnya dalam penerapan backward chaining untuk mendiagnosis penyakit. Kita mulai dengan tujuan akhir yang mendiagnosa demam berdarah. Proses dimulai memeriksa gejala-gejala yang dapat mengarah pada diagnosis tersebut. Misalnya jika pasien menunjukkan ruam kulit dan demam tinggi berdasarkan rule 1, ini dapat langsung disimpulkan sebagai DBD. Jika gejala tersebut tidak ditemukan, kita melanjutkan pemeriksaan untuk gejala lain seperti nyeri otot dan sakit kepala parah sesuai dengan rule 2 yang juga bisa menunjukkan adanya DBD. Jika gejala-gejala tersebut ada, maka diagnosis DBD dapat ditegakkan. Jika gejala tersebut juga tidak ditemukan, kita beralih ke pemeriksaan gejala lain, yaitu mual dan penurunan tekanan darah yang tercantum dalam rule 3. Jika kedua gejala ini ditemukan, maka kesimpulannya adalah pasien terdiagnosa DBD. Dengan demikian, backward chaining mengharuskan sistem untuk bekerja mundur dan tujuan akhir mencari bukti melalui gejala yang ada hingga dia mendiagnosis yang dapat diambil. Untuk penjelasannya yaitu pada iterasi pertama atau rule 1, gejala demam tinggi dan ruam kulit, hasil tidak ada ruam kulit, jadi tidak bisa disembuhkan DBD. Untuk iterasi kedua, gejala nyeri otot dan sakit kepala parah, hasil tidak ada informasi tentang sakit kepala parah, jadi tidak bisa disembuhkan DBD. Untuk iterasi ketiga, gejala mual dan penurunan tekanan darah, hasil tidak ada informasi tentang mual dan penurunan tekanan darah, jadi tidak dapat disimpulkan DBD. Setelah 3 iterasi tersebut, diagnosis DBD belum bisa dipastikan karena gejala yang dibutuhkan tidak lengkap. Jadi sakit kepala parah muncul, diagnosis DBD tidak bisa dipertimbangkan. Nah, berikut ini ada codingan Python-nya. Untuk penjelasannya di sini ada def backward chaining, ini mendefinisikan fungsinya yaitu untuk menerima parameter gejala pasien, yaitu list yang berisi gejala yang ditemukan pada pasien. Di dalam fungsi ini kita mendefinisikan rules, aturan dalam bentuk dictionary, di mana setiap aturan memiliki gejala yang harus ada untuk mendiagnosis DBD. Yang kedua ada codingan untuk mengecek setiap aturan. Kita melakukan iterasi for untuk memeriksa setiap aturan dalam dictionary rules. Setiap terdiri dari gejala, yaitu daftar gejala yang diperlukan untuk aturan tersebut. Terus diagnosis yang diberikan jika aturan tersebut cocok. Yang ketiga ada codingan untuk cek kecocokan gejala dengan pasien. Untuk setiap aturan kita anggap awalnya bahwa aturan tersebut cocok atau match sama dengan true. Lalu kita meletakkan iterasi pada daftar gejala yang diperlukan dalam aturan tersebut. Jika ada satu gejala yang tidak ditemukan pada gejala pasien, maka kita set match sama dengan false dan keluar dari pengecekan atau menggunakan break. Jika semua gejala ditemukan pada pasien, maka kita kembalikan diagnosis sesuai dengan aturan tersebut. Yang keempat, jika tidak ada aturan cocok. Jika tidak ada aturan cocok dengan gejala pasien, fungsi akan mengembalikan string diagnosis tidak pasti, gejala tidak cukup untuk DBD. Yang kelima, untuk menggunakan fungsi dan menampilkan hasil, kita memberikan data gejala pasien dalam variabel gejala pasien, misalnya demam tinggi atau nyeri otot. Nah, fungsi backward chaining ini dijalankan dengan data ini dan hasil diagnosis dicetak menggunakan print. Dan di sini hasilnya itu diagnosis. Diagnosis tidak pasti dan gejala tidak cukup untuk DBD. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator yaitu Febriar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.